warahmatullahi wabarakatuh. Izin merekam ya. Hari ini saya akan masuk di mata kuliah psikososial dan budaya dengan tema spiritualitas ya, kesehatan spiritual gitu ya. Nah, besok Bu Amelia akan masuk dengan kesehatan mental kalau nggak salah ya, atau yang lainnya ya. Oke, izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke. Saya nggak akan menjelaskan tentang konsep, tapi saya akan lebih ke aplikasi gitu ya. Jadi silahkan, eh, mumpung lagi masanya bulan Ramadan juga, dan apa ya, mari kita perbaiki sisi spiritualitas kita untuk menghadapi 11 bulan yang lainnya di tahun yang sedang berjalan. Kita nggak pernah tahu kan, apakah kita akan bisa eh, menjalani 1 tahun berikutnya sehingga ketemu Ramadan berikutnya lagi atau tidak. Ya, momentum Ramadan ini adalah eh, momen yang pas untuk eh, memperbaiki sisi spiritualitas kita gitu ya. Nah, kebetulan di konsep psikososial dan budaya ini ada mata kuliah berkaitan dengan konsep spiritualitas. Saya yakin yang ada di sini kalau kelas A mungkin ada yang enggak pluralisme ya, ada yang selain non muslim atau muslim semua di kelas A. Ada, Bu. Oh ada, oke. Saya akan membahasnya secara umum kalau ada ya. Oke, terima kasih sudah diingat. Jadi setiap yang lahir di dunia pasti eh, terlahir dalam keadaan fitrah kalau di agama kami. Mohon maaf nih nanti kalau saya pendekatannya itu ke Islam ya, tapi akan saya coba untuk membahasnya secara umum gitu ya. Jadi terlahir itu dalam keadaan bersih gitu ya. Yang membuatnya menjadi Majusi, Nasrani, Muslim dan lain sebagainya itu adalah orang tuanya gitu ya. Nah, itu kalau pemahaman di agama di Muslim gitu ya. Nah, setiap orang pasti terlahir dengan kondisi yang fitrah, yang sesuai dengan bahwa dia mengenal Tuhan gitu ya, bahwa dia diciptakan oleh Zat yang maha besar gitu, yang maha menciptakan gitu ya. Nah, dia menciptakan sesuatu untuk menjadi makhluknya gitu ya. Nah, itulah spiritualitas, yakin gitu ya, yakin pasti semua yakin lah ya. Nggak mungkin sudah jadi mahasiswa terus tingkat pemahamannya masih yang ya sudahlah jalani saja, nggak gitu. Karena mahasiswa itu adalah apa ya, individu yang sudah melewati proses berpikir lama gitu kan. Ketika sudah melewati jenjang sebelumnya itu cara berpikir kritisnya sudah jalan, apalagi di eh, sekarang menjadi seorang mahasiswa ya, siswa yang sudah jadi siswa yang paling atas gitu ya. Itu berarti kematangan untuk berpikirnya sudah lebih baik daripada periode-periode tahapan-tahapan sebelumnya gitu ya. Jadi pasti sudah melewati yang namanya perenungan, kontemplasi ya, dan lain sebagainya ya. Nah, sehingga menemukan satu titik di mana oke, saya yakin bahwa ini adalah jalan hidup saya gitu ya. Jadi nggak boleh lagi kalau sudah jadi mahasiswa itu masih yang saya masih mencari. Oke, kalau semester-semester awal itu mungkin ya masih mencari jati diri dan lain sebagainya, masih mencari eh, sebenarnya agama saya itu benar apa enggak gitu. Enggak, harusnya nanti seiring proses pendewasaan dari remaja ke dewasa awal gitu ya, nanti akan kita bahas sesuai fase perkembangannya. Kalau dewasa awal, dewasa akhir harusnya sudah mulai yakin, sudah mulai menemukan ini yang akan menjadi arah gitu ya. Nah, begitupun dengan sisi spiritualitas kita. Keyakinan dan agama merupakan hal yang sebenarnya terpisah ya. Jadi agama bisa jadi yang eh, tertera di dalam kartu tanda penduduk atau yang membedakan kita dengan yang lainnya gitu ya. Tetapi keyakinan itu sesuatu yang mendasari. Ya, kenapa kita memilih itu? Banyak orang kadang eh, mengaku di
agamanya beragama Nasrani, beragama Muslim, beragama apa. Tapi sebenarnya dia nggak yakin gitu. Nah, harusnya itu menjadi satu kesatuan gitu ya. Ya harusnya sama, walaupun sering kali diartikan sama gitu ya. Pemahaman itu apa? Jadi kalian meyakini, percaya gitu ya. Kita meyakini, percaya bahwa kita itu dibuat dari suatu creator ya. Creator itu apa? Sang pencipta ya. Dan pasti ada maksud dan tujuan ketika kita diciptakan ya gitu kan. Karena kita nanti akan menjadi seorang perawat yang akan berhadapan dengan pasien yang mungkin dalam satu kondisi dia rentan kondisi spiritualitasnya menurun karena sakit, butuh pendampingan, butuh motivasi. Nah, kalau kita tidak kuat, ya tidak bisa menjadi konselor dan lain sebagainya gitu ya, itu malah ambigu gitu peran kita. Ya, sebentar. Spiritualitas meliputi aspek sebagai berikut. Berhubungan dengan sesuatu yang tidak diketahui atau ketidakpastian dalam hidup Anda. Kita harus meyakini bahwa ada sesuatu yang sebenarnya itu tidak pasti gitu ya. Ya, kalau yang pasti itu adalah kita pasti akan mati gitu ya. Segala sesuatu itu pasti akan berubah, bahwa takdir itu bisa berubah dengan doa dan lain sebagainya gitu ya. Spiritualitas menemukan arti dan tujuan hidup. Jadi spiritualitas itu adalah proses yang panjang. Tadi saya bilang kontemplasi, perenungan, gitu ya, keyakinan, nah, menemukan arti. Nah, kalian sudah menemukan arti dalam hidup kalian belum? Sudah menemukan tujuan belum? Kalau semester lalu masih, saya nggak tahu Bu, kalau saya gabut malam-malam, saya bingung mau ngapain, di kos sendirian, nggak ada teman, keluarga jauh, gitu ya. Gabut lah intinya nggak ngerti mau ngapain, malah diisi dengan hal-hal yang menurut saya wasting time gitu ya. Jadi sekedar hanya untuk menghabiskan waktu. Itu berarti belum menemukan apa sebenarnya makna dari dia diciptakan, apa sebenarnya tujuan hidupnya, gitu ya. Nah, jadi mulai sekarang mengisi sesuatu setiap setiap detik ya, mengisi setiap hembusan nafas itu dengan sesuatu yang berarti karena saya tadi malam membaca gitu. Tidak ada yang kekal dalam kehidupan ini. Yang kekal adalah hanya amal kebaikan kita yang akan menemani gitu ya. Jadi yang akan dibawa ke akhirat nanti adalah amal baik kita. Ya, kalau kita tidak diisi dengan itu ya sudah. Akhirnya sia-sia mau diberi waktu hidup. Coba sekarang berpikir umurnya berapa? Mungkin 20 ya, 18, 19, 20. Ya, kalau saya kemarin menceritakan di kelas sebelumnya itu umur jatah manusia itu paling ya 64 tahun, 65 tahun. Umur harapan hidup orang Indonesia ya sekitar seperti itu. 20 tahun itu sepertiga waktu yang sudah diberikan gitu. Sudah diisi dengan apa? Gitu kan? Apa iya kita tahu bahwa nanti setelah dari sini kita pasti akan eh, masih hidup. Lusa, besok kita akan masih bisa memenuhi janji-janji kita. Makanya kayak kalau di agama kami ketika berjanji itu insya Allah semoga Allah mengizinkan ya mengizinkan kita untuk memenuhi janji kita karena nggak pernah tahu ya. Kemarin eh, ada mahasiswa farmasi salah satu yang eh, apa sedang semester akhir gitu ya lagi menempuh salah satu program gitu ya. Terus eh, sakit sempat sakit di rumah sakit tapi dia meninggal bukan karena sakitnya. Setelah itu dia kecelakaan di jalan gitu ya meninggal. Jadi meninggalnya bukan karena sakitnya. Orang mengira oh dia sakit mungkin meninggal karena sakitnya, ternyata bukan karena sakitnya. Tahu dulu mahasiswa beberapa tahun yang lalu ya, mahasiswa semester satu satu baru saja habis ospek gitu ya. Nah, kalau zaman kalian kemarin menghadirkan Andi FNU ya seperti itu. Pada masa-masa ospek gitu ya, malam-malam nggak tahu kemana gitu ya. Mungkin karena belum mengenal wilayah atau medan dan lain sebagainya, habis jam 3 lah, bukan habis subuh ya, menjelang subuh ditemukan tergeletak di pinggir jalan.
ya nggak tahu itu dirampok, nggak tahu kecelakaan gitu atau apa gitu ya. Ini ditemukan di pinggir jalan tergeletak. Sementara orang tuanya apa berharap bahwa dia bisa menyelesaikan kuliahnya, merantau di kota orang gitu ya, bukan di negara orang ya, di kota orang gitu ya, dirantau. Berharap keselamatan, berharap kelancaran studinya dan lain sebagainya gitu kan. Nah, banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Pun saya yang pas masih selalu teringat ketika saya dulu mengajar di Jember gitu ya. Saya dulu berapa tahun ya, pernah mengajar di Jember 3 tahun, 4 tahun lah ya. Dan dekat sekali dengan mahasiswa waktu itu karena masih angkatan awal gitu ya, sedikit mahasiswanya. Ada 2 orang mahasiswa ya, ya yang dia aktivis aktivis kampus ya, benar-benar aktivis. Anggota BEM, aktif dia juga pinter, aktif di Himika, himpunan mahasiswa perawatan ya. Kemudian ketika di kelas juga aktif bertanya, anaknya pinter dan lain sebagainya. Sorenya itu waktu puasa seperti ini yang satu ya. Saya selalu menceritakan ini sebagai pengingat buat kita gitu ya. Ramadan seperti ini menjelang puasa, menjelang hari raya. Sorenya masih nge-lab lab laboratorium maternitas dengan saya. Dia memang duduk di belakang gitu ya. Ternyata malamnya dia habis praktikum dan lain sebagainya masih aktif di BEM, ada rapat gitu ya, nggak tahu kenapa mungkin dia sempat walkout dari BEM-nya gitu, keluar karena mungkin ada perdebatan dan lain sebagainya atau gimana. Malamnya pas menjelang sahur dibangunkan itu sudah henti nafas tanpa ada sakit sebelumnya ya. Jangan berpikir itu oh disantet digunakan, bukan kayak gitu mungkin, karena ternyata setelah diselidiki dia punya penyakit jantung bawaan ya. Saya menduga sih mungkin kepikir apa membuat stres dan lain sebagainya atau gimana ya, atau dia fisiknya sedang lemah dan lain sebagainya. Saya dikabari itu jam subuh lah ya, waktu sahur itu. Dia sahur itu dibangunkan mau dibawa ke rumah sakit yang jaraknya kayak gini, sini sama Margono lah jarak rumah sakitnya gitu ya, dekat. Waktu itu zaman tahun berapa ya? Mahasiswa jarang yang punya motor ya. Dibawanya pakai becak karena belum zaman Grab, belum zaman taksi juga masih susah gitu ya. Nah, dibawanya pakai becak andalannya itu. Di depan kosnya cuma ada tukang becak gitu ya. Mungkin nggak tahu mahasiswa pikirannya gimana gitu ya, nggak pikir yang cepat gitu ya. Ketika sudah sampai di rumah sakit itu udah biru semuanya. Saya datang ke rumah sakit itu deket juga ya. Ya itu jam 6 itu ya. Itu sudah saya lihat di kamar jenazah itu wajahnya udah pucat, biru gitu ya. Wah ini benar nih anoksia ini, henti jantung gitu. Itu. Tapi alhamdulillah orang tuanya itu karena sudah tahu bahwa dia itu punya penyakit jantung bawaan gitu ya. Ketika siangnya dibawa ke sini, jaraknya waktu itu rumahnya di mana ya? Sini eh Banjarnegara mungkin ya. Lebih lebih jauh lagi sini Pemalang. Jaraknya kayak gitu ya. Waktu itu Banyuwangi Jember tuh ya sekitar 2 jam setengah itu. Ya dibawa ke sana itu orang tuanya sudah siap, sudah nggak nangis yang kenapa gimana, mungkin sudah yakin bahwa oh ya ini yang terbaik kan, saya punya riwayat penyakit jantung bawaan yang dia tidak pernah ceritakan ke teman-teman karena anaknya memang nggak mau dikasihani gitu ya. Nah itu jadi langsung dimakamkan, orang tuanya sudah menerima gitu. Tuh. Satu lagi, ada satu mahasiswa seangkatan dengan itu, sama-sama anak aktivis BEM, pinter, dua-dua anak ini emang pinter gitu ya. Kok ngilang berapa lama dia nggak kelihatan ya, saya mencari-cari. Dia itu anaknya sering disebut Miss Ring Ring waktu itu, Mister Ring Ring karena selalu aktif dengan HP-nya, bukan WA ya, tapi dia tuh sibuk dengan organisasinya. Sering lagi apa gitu, Bu izin keluar menerima telepon sebentar nih urgent gitu ya. Ya, kita udah paham ya anak aktivis ya. Jadi oh ya sebentar saja ya nanti kembali lagi. Nah, dikenal dengan Mister Ring Ring gitu kan, sering HP-nya itu berdering gitu. Nah, gitu. Suatu saat lama kok anak ini nggak kelihatan, kenapa kemana gitu ya. Mencari sih karena hilang kan. Ada sesuatu yang hilang kayak misalnya Rafli gitu. Oh ini Rafli kemana? Kok biasanya aktif kalau di Zoom tuh tanya gitu kok nggak ada gitu. Ternyata
dia dirawat di rumah sakit dengan kondisi autoimun. Ya, jadi nggak ketemu penyakitnya itu apa gitu. Tiba-tiba sariawan yang nggak kunjung sembuh, nggak bisa menelan, nggak bisa makan gitu ya. Tulangnya, sendinya semuanya nggak bisa digerakkan gitu ya. Yang sebelah bagi dia itu karena dikenal dengan Mister Ring-Ring gitu ya. Mister ya, Mister Ring-Ring gitu laki-laki. Kalau yang ini ya, kalau yang tadi yang pertama meninggal karena henti jantung tuh perempuan ya. Sesuai dengan namanya yang perempuan itu saya masih ingat ya, mutmainatul imtihani, jadi jiwa yang tenang ya, mutmainah ya. Jadi kalau di dalam ayat Al-Quran itu kan ada ya ayuh, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah gitu ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah gitu ya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan jiwa yang tenang. Ketika waktu itu saya bertemu dia di terakhir di tempat jenazah, kamar jenazah, benar ya. Ketika dia kembali tuh jiwanya tenang gitu, walaupun pucat gitu, sesuai namanya ya. Dia tuh melihatnya itu tenang gitu. Meninggal di waktu yang subuh ketika mau orang lain mau sahur gitu ya. Nah gitu wajahnya tuh tenang gitu. Seperti namanya ya. Semoga di dalam kuburnya juga diberi keterangan. Yang satunya tadi apa? Saya masih terharu ya kalau ingat itu ya. Itu yang autoimun gitu. Jadi nggak bisa menelan, yang semula itu bagi dia lancar sekali, fasih gitu. Berbicara itu fasih karena anaknya anak BEM yang biasa orasi ya. Jadi kalau ada apa-apa, ketika ada sambutan atau apa, pasti dia yang ditunjuk gitu. Ayo, Zack gitu kan, namanya Zakaria, panggilannya Zack gitu. Ayo Zack, eh, sambutan gitu. Oke, Bu, biasa lancar gitu karena lidahnya ya terbiasa di BEM gitu, terbiasa di bicara itu bukan hal yang susah bagi dia. Tapi dalam suatu kondisi dia diberikan ujian autoimun, itu hilang semua. Menelan dia nggak bisa, kemudian apa, bicara yang semula keluh gitu, semula lidahnya itu biasa untuk ngomong itu biasa. Orang bagi sebagian orang suruh pidato di depan itu kan suatu hal yang susah ya, yang tantangan bagi dia, tapi dia enggak. Nah, tapi sekali Allah sudah memberikan cobaan sakit, keluh semua lidahnya gitu ya. Jadi, selang berapa lama setelah 3 bulan itu nggak ketemu penyakitnya, akhirnya ketemu autoimun, nggak bisa menelan, drop lah ya, walaupun pakai NGT dan lain sebagainya, imunitasnya drop karena autoimun ya, penyakit semuanya menurun gitu ya. Waktu itu tahun berapa ya, 2000-an 9 kalau nggak salah, ya udah lama ya. Itu belum semaju sekarang, penyakit autoimun sudah gampang penata laksanaannya, ditemukan obat-obatan gitu yang bisa menunjang kehidupannya gitu ya. Ini enggak, dalam kunjung waktu, kisaran waktu 2 minggu setelah ketahuan autoimun tuh drop 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 gitu loh. Kemudian salam dipanggil juga. Kalau ini dengan cobaan sakit yang lama ya, 3 bulan 2 minggu ya, gitu kita nggak pernah tahu. Nah, tapi teman-temannya mengingat itu, bahkan saya sebagai dosennya pun mengingat kebaikannya, mengingat hal-hal yang positif dari dia, walaupun kadang eh, agak ini juga ya, lagi kuliah kok teleponan gitu ya. Ternyata dia teleponan karena banyak agenda gitu ya. Dia dimaafkan gitu. Banyak pemakluman untuk dia gitu ya. Nah, tapi yang melekat dalam ingatan saya, oh ini anak yang rajin, anak yang baik, anak yang dia nggak neko-neko gitu. Walaupun hidupnya singkat, insya Allah bermanfaat, bermanfaat untuk teman-temannya, bermanfaat untuk organisasinya, bermanfaat untuk orang tuanya gitu ya. Walaupun dia mungkin belum bisa mempersembahkan harapan orang tuanya untuk bisa diwisuda jadi anggota apa nurse gitu ya. Tapi insya Allah orang mengenang kebaikannya gitu. Nah, itu kan akhir hidup yang baik kan seperti itu ya. Didoakan saja husnul khotimah gitu ya. Meninggal dalam keadaan sebaik-baiknya gitu ya. Kita nggak pernah tahu yang kita ini yang masih diberikan ujian hidup, yang masih dicoba, kita nggak belum tahu nih hari yang kita lewati ini apakah masih selalu dalam petunjuknya, dalam jalan yang lurus atau kadang belok kan, namanya manusia ya, kadang setan menggoda sedikit aja belok kanan belok kiri zigzag gitu kan. Nah, nggak pernah tahu kapan matinya, apakah
menjadi sebuah kenangan bagi teman-teman yang lainnya, atau malah yang dikenang yang jelek-jelek, kan nggak tahu, oh dia nggak belum minta maaf nih sama aku kemarin, apa gitu banget, lidahnya tuh apa gampang banget berkata kasar. Mungkin nggak tahu ya, adalah hati yang mungkin tidak sengaja terluka dan belum sempat kita mintai maaf, walaupun mungkin kita nggak sadar ya, kalau nggak sengaja bagi kita itu hal yang biasa, bagi orang lain ternyata itu menyakitkan, kan nggak tahu juga. Nah, alangkah meruginya orang yang seperti itu gitu kan ya. Nah, itu dari peristiwa-peristiwa seperti itu kita belajar. Ya, kalau belajar itu kan nggak selalu harus dari ayat-ayat yang tertera ya, walaupun benar kita harus selalu membaca, berpikir gitu ya. Makanya kan apa, Al-Quran itu diberikan bagi orang-orang yang berpikir. Petunjuk itu hadir bagi orang-orang yang berpikir. Nah, masalahnya kita menggunakan otak kita itu untuk berpikir, akal kita, manusia itu kan diberikan kelebihan akal ya, dibandingkan dengan makhluk yang lain. Kalau tumbuhan, hewan, ya hidup, nggak dikasih akal. Ya, tapi kalau manusia dipakai akalnya. Nah, itu yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Kalau akalnya tidak digunakan untuk mencerna, kalau akalnya tidak akan digunakan untuk berpikir, nah, nanti jatuh martabatnya seperti makhluk yang lain, gitu ya. Makanya akan marah kalau disamakan dengan misalnya ada orang yang mengatai kita A, B, C gitu ya. Kalau masih marah berarti kita masih manusia gitu ya. Tapi kalau dia merasa wah bener berarti aku tuh nggak berpikir, nggak berakal, ya wes podo podo wae gitu ya. Itu tadi yang menyadari kemampuan untuk menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri sendiri untuk menjadi yang lebih baik. Mempunyai perasaan keterikatan. Kita itu terikat dengan diri kita sendiri dan yang maha tinggi yang menciptakan kita. Terikat. Kita itu, mohon maaf ya, nanti pasti di agama lain pun ada kayak gitu ya. Ketika ditiupkan ruh kita di dalam alam kandungan 4 bulan ya, ditiupkan ruhnya itu kita punya perjanjian yang agung dengan Allah di Lauhul Mahfud. Apa perjanjian yang agung dengan Allah itu? Bahwa manusia itu diciptakan di dunia sebagai khalifatul fil ard. Khalifatul fil ard itu apa? Khalifah di muka bumi, pemimpin di muka bumi. Makanya manusia diberikan akal supaya dia bisa menjadi seorang pemimpin. Saya tidak terlahir jadi pemimpin. Pemimpin itu kan bisa dilahirkan atau bisa diciptakan. Nah, kita nggak dilahirkan jadi pemimpin, tapi kita bisa mengasah diri kita untuk bisa menjadi pemimpin, minimal untuk diri kita atau keluarga kita. Kalau yang laki-laki jelas nanti akan menjadi pemimpin. Pemimpin bagi siapa? Bagi anak istrinya, bagi keluarganya, gitu ya. Jadi nggak bisa terus suka-suka gue, kan hidup-hidup gue kan, zaman sekarang kan kayak gitu, ngapain sih kamu ngurusin hidup-hidup gue, misalnya kayak gitu, nanti mati juga nggak ngajak-ngajak, dihisap juga aku sendiri. Enggak, agama itu nasihat, jadi apa, selama kita masih eh, bisa hidup bersosialisasi, ada orang yang menasehati misalnya, diterima, nggak usah defense misalnya, kayak itu kan bahasa-bahasa defense kan kayak gitu. Pun saat ini saya sedang menasihati diri saya sendiri, saya sedang menyampaikan sebuah nasihat untuk diri yang lain gitu. Gak usah tersinggung, biasa saja, karena sebenarnya agama itu nasihat. Dan orang-orang yang sombong itu bukan orang yang, tidak hanya orang yang eh, memamerkan apa yang dia punya, menolak kebenaran itu pun sombong. Jadi kalau kita misalnya diberi nasihat, menolak, harusnya kalau kita diberi nasihat makasih, berarti orang itu care ya. Kalau udah nggak care, terserahlah gitu ya. Itu udah nafsi-nafsi sendiri-sendiri, berarti udah nggak care. Diberi nasihat, diberi petunjuk, diterima. Oh, ini mungkin teguran. Kalau bahasa PPA itu bahasa cinta dari Allah gitu untuk kita melalui lisan orang lain. Jadi kita itu masih disayang. Harusnya seperti itu konsep dirinya, cara berpikirnya. Nggak usah tersinggung. Oh, ini bahasa cinta Allah yang lagi disampaikan melalui lisan orang lain. Bisa jadi melalui lisan saya, bisa jadi melalui lisan temennya. Kalau dinasihati, didengarkan.
banyak sekarang anak muda yang ketika dinasihati itu defense dulu. Nggak cuma anak muda, generasi sekarang ini. Anak saya pun kalau dinasihati gitu ya, nggak tahu ya, berdebat dan lain sebagainya itu menjadi suatu tren gitu ya. Padahal kalau yang sebaiknya itu kan menghindari perdebatan ya. Ya, letak kesempurnaan akal manusia itu bukan dari lisannya yang mudah berdebat, tapi pikirannya mencerna. Sebelum dia mendebat, dicerna dulu, difikirkan, dikontemplasi. Benar nggak apa yang disampaikan? Kalau tidak benar, beri sanggahan yang tepat, hujah yang jelas, ya, bukan waton ngeyel, waton buka mulut, gitu ya enggak. Itu malah semakin menunjukkan akalnya, ya. Gitu. Jadi kalau diberi nasihat, diterima dulu. Oh, bisa jadi itu teguran dari Allah gitu ya. Gitu. Nanti akan enak ke depan. Gitu ya. Tapi kadang memang ego kita ya gitu, nggak mau ya, ngapain sih gitu. Apalagi malah sampai ngatain yang beri nasihat misalnya, kayak kamu bener aja, soalin lo gitu misalnya. Nggak kayak gitu. Dia sedang memberikan pesannya, pesan cinta Allah pada umatnya gitu ya. Jadi ya diterima saja. Dimensi spiritual itu em, berupaya untuk mempertahankan keharmonisan atau keselarasan dengan dunia luar. Berjuang untuk menjawab atau mendapatkan kekuatan ketika sedang menghadapi stres emosi. Jadi beberapa hasil penelitian saya sudah sering ya meneliti berkaitan dengan spiritualitas ya, karena saya itu tertarik ya. Misalnya waktu S2 saya gitu ya, kita kaitan emosional spiritual question dengan ketahanan dengan efikasi diri pada pasangan infertil gitu ya. Jadi di lingkungan saya itu teman saya, saudara dan lain sebagainya itu beberapa banyak yang belum dikaruniai keturunan sudah 10 tahun, 5 tahun. Nah, saya tertarik dari situ. Kemudian saya kembangkan gitu ya. Kenapa ya? Apa yang membuat mereka itu bertahan dalam rumah tangganya gitu ya. Dalam kondisi infertilitas ya. Ternyata jawabannya satu. Ternyata di dalam hubungannya dengan pasangannya itu landasannya adalah spiritualitas. Landasannya adalah agama. Keterikatannya itu bukan lagi hanya sekedar I love you, you love me, I need you, you need me. Gitu. Enggak, sudah bukan kayak gitu lagi. Mereka bisa melewati yang bertahan ya. Biduk rumah tangga kan kalau infertil tuh mungkin saling menyalahkan ya. Belum punya pasangan tuh kan bisa saja saling curiga ya. Yang maaf yang infertil yang mandul ya. Kamu coba dicek gitu ya. Kalau egonya tinggi, pihak laki-laki tuh kadang merasa bahwa selalu wanita yang salah. Jadi dia egonya tuh cari pasangan lain lah. Eh, kan boleh menikah lagi atau cari pasangan yang bisa menghasilkan keturunan gitu. Padahal harusnya kan dua-duanya diperiksa sehingga ketemu itu yang maaf infertil yang mana, spermanya dicek, sel telurnya dicek dan lain sebagainya. Ada beberapa pasangan itu yang bertahan dalam hidup rumah tangga 10 tahun, 5 tahun gitu ya. Itu tuh ternyata hubungannya landasannya tadi kita menikah itu karena ibadah. Ibadah terlama dalam hidup itu adalah pernikahan. Makanya bukan lagi hanya sekedar I love you, you love me, I need you, you need me. Dah, bukan lagi hubungannya kayak gitu. Bukan lagi fisikal. Ketika nanti tua, kemudian keriput, ditinggal selingkuh, nggak kayak gitu. Ternyata mereka ketenangan, saling bertukar pikiran, menyamakan visi misi, bahwa dalam rumah tangga itu tidak selalu melulu hanya mencari keturunan, tidak harus tanda kutip seks ya yang diutamakan. Ya, seks itu penting karena apa Rasulullah pun ya mencontohkan gitu ya, bahkan ajarannya pun nggak apa-apa itu kan berpahala gitu ya. Perbedaan dari menikah dan belum menikah melakukan seksualitas itu gini sih gimana sih bedanya pahala dan dosa ketika melakukan seksualitas itu hanya sebatas akad ya. Jadi ketika kita melakukan hubungan seks ya, kalau itu sebelum menikah itu hukumnya dosa. Tapi kalau kita melakukan hubungan badan suami istri dalam konteks pernikahan itu pahala. Jadi yang membedakan hanya akad. Nah, akad itu mudah.
syaratnya mampu gitu kan. Syaratnya sudah mampu belum? Kalau belum mampu ya jangan dipaksakan. Mampu itu ada beberapa fase ya. Ini malah jadi kuliah pernikahan ya. Nggak apa-apa. Sudah dewasa ya. Sudah mampu. Zaki mungkin sudah mampu secara fisik ya. Spermanya sudah membuncah, menggebu-gebu gitu ya. Misalnya ini ya secara fisik itu udah mampu, tapi secara finansial belum mampu. Misal masih bingung sehari ke depan kalau nggak dapat kiriman saya makan apa, itu kan berarti belum mampu ya secara finansial. Tapi harusnya sudah mampu karena sudah dewasa ya, sudah bisa berpikir, diberi akal, berarti harus bisa bertahan hidup kan. Misalnya, oh nanti kalau saya nggak dapat kiriman saya harus apa, kayak misalnya Rafli ya, sebulan jatah berapa sih kalau anak zaman sekarang? Rafli, kamu jatahnya berapa? Contoh aja, sebulan. Malah ngantuk. Rafli, berapa? 2 juta. Ih, Raffi apa Rafli ya? Dan Nek Diva Zaki kayaknya 3 juta lah ya. Kayaknya. Misal, jatah sebulan 3 juta. Ini suara saya kedengaran nggak sih? Saya tanya kalian nggak komen, nggak respon. 3 juta misal. Tiba-tiba di tengah jalan, mau bukan yang laki-laki lah, yang perempuan, yang biasanya konsumtif tuh perempuan. Siapa ya? Dijawab ya, saya nggak kayak ngomong sendiri gitu. Iya sih. Ya Bu, Teguh, oke, Teguh Prayogi. Kamu jatahnya berapa Mas Teguh sebulan? saya nggak dijatah Bu, Oh, udah kerja sendiri. oh Alhamdulillah. Nah, ini bagus. Misalnya ya, misal yang dijatah Rafli misal ya, ini kalau kelebihan ya mohon maaf ya, ini kalau contoh saya terlalu kecil misalnya 2,5 juta lah ya, ambil tengah-tengah. Itu udah buat makan gitu ya, buat bayar kos, beli pulsa. Nah, gitu kalau perempuan untuk skincare, jajan gitu. Misal, ya Veronica. Misalnya Mbak Veronica itu ternyata di tengah jalan kebutuhan skincare-nya habis ya. Terus habis gitu kan. Berpikir kan kalau menggunakan akal, bagus Teguh. Udah bisa mencari jalan bertahan hidup, mencari side job, punya apa Mas? Contohnya, kamu kerja di mana Mas? Saya ini Bu, importir barang dari luar negeri sama ini jual beli saham. Wes, hati-hati ya jual beli saham ya. Ya, importir itu gede. Nah, itu dia menggunakan akalnya untuk berpikir. Ya, berarti dia bisa bertahan hidup, membiayai kuliahnya. Berarti kamu udah mampu sebenarnya, mampu secara finansial, ya, memenuhi kebutuhan itu sendiri. Tapi mungkin belum mampu secara restu, belum diizinkan menikah karena masih terganjal izin orang tuanya, masih harus menyelesaikan kuliah gitu ya. Nanti habis ini aku minta orang tuanya, kata Bu Hani, saya sudah mampu Bu, terus saya mau nikah gitu. Waduh, ya, tetap harus dengan restu ya. Kalau memang belum diizinkan ya tunggu bersabar. Mampu secara fisik, mampu secara finansial dan restu diizinkan karena restu itu penting. Ya, walaupun tidak harus ya. Kalau laki-laki nggak harus. Kalau perempuan kan harus menghadirkan wali kan di agama kami ya maaf ya. Itu harus menghadirkan orang tuanya sebagai wali. Kalau laki-laki nggak usah, nggak apa-apa mau ini bukan menginspirasi ya nanti terus jangan jadi inspirasi oh yang penting aku nikah nggak butuh pengetahuan orang tua enggak tetap harus karena kedepannya supaya berjalan baik dalam rumah tangganya. Nah, keberlangsungan rumah tangga diawali dengan tadi sebuah akadnya jelas, tidak dengan terburu-buru, dengan restu orang tua, baah lah, mampu lah. Ternyata dari itu dimulai dari akad tadi memilih pasangan yang benar karena ibadah itu seumur hidup. Kalau menikah itu kayak di agama lain kan mohon maaf ya. Kan ada agama yang kayak Kristen itu menikah itu seumur hidup kan ya. Tuh. Ya enggak? Veronica apa agamanya? Katolik. Katolik. Oh, kalau di Kristen tuh menikah itu selamanya ya nggak boleh bercerai gitu. Nggak tahu kalau di Katolik tuh gimana Mbak? Boleh ya? Sama. Sama Bu, sekali doang.
baru sekali doang gitu ya. Nah, di agama Islam pun sebenarnya menikah itu untuk ibadah seumur hidup gitu ya. Walaupun diperbolehkan untuk bercerai, tapi Allah tidak suka gitu kan ya. Nah, gitu. Makanya karena ketika ibadah terpanjang, ini saya hubungan kaitannya dengan spiritualitas yang mendasari keberlanggengan sebuah hubungan dalam rumah tangga tadi ya, dengan memilih pasangan yang tepat. Karena untuk mengarungi hidup keluarga seumur hidup, harusnya ketika memilih pasangan itu niatannya ya kayak gitu. Saya akan menjalani ibadah terlama saya, dan teman hidup saya nanti ketika sudah menikah tuh ya temannya tempat saya cerita, tempat saya berbagi ya cuma pasangannya gitu kan ya. Jangan sampai punya suami berkonflik dengan pasangannya, se-Indonesia Raya, sejagat dunia maya tahu, tapi suaminya nggak tahu. Masalahnya diumbar di medsos, di status, tapi malah semua suaminya tahu dari orang lain dari medsos itu, terus istri lu ngapa sih kayak gitu? Wah, malah jadi perang. Harusnya ketika ada masalah ngobrol, makanya cari pasangan yang nyambung. Jadi bukan hanya cantik, bukan hanya ganteng, tapi dia bisa bertahan nggak? Makanya kan kalau lagunya Sheila itu kan, oh, kalian bukan zamannya Sheila ya? Seberapa pantas gitu kan? Ya, seberapa pantas, seberapa layak ya. Jadi kamu tuh tak perjuangkan tuh seberapa layak gitu. Cari yang layak untuk diperjuangkan, layak untuk dipertahankan ketika memilih pasangan. Nah, itu karena nanti pasang surut kehidupan tuh kayak gitu. Kehidupan rumah tangga itu roller coaster. Tapi saya pernah tanya kalau saya menjalannya roller coaster bener, roller coaster apa? Roller coaster. Jadi kayak gini naik turun, bisa belok, kadang wah mengejutkan gitu ya dalam kehidupan rumah tangga itu. Ujian pertama itu 1 tahun sampai 5 tahun pernikahan. Banyak yang bisa bertahan, tapi banyak juga yang tidak bisa bertahan. Sedikit yang tidak bisa bertahan ya, karena menyatukan visi misi ego. Nah, kalau landasannya hanya fisik, landasannya hanya eh, cantik, banyak di luar sana. Makanya ada apa apa itu ya cerita ya. Satu orang itu disuruh, jadi dibukakan pintu. Maaf kalau saya tidak benar menceritakannya ya, intinya saja. Diberi kesempatan untuk mencari sesuatu hal yang paling indah menurutnya, paling bagus di situ, entah barang atau apa gitu ya. Nah, ada satu barang diambil, ragu lagi, letakkan, ketemu lagi barang lain yang oh kelihatannya lebih berkilau, ambil. Di pintu selanjutnya dia lihat mutiara yang lebih bagus yang tadi diletakkan kayak gitu, sampai tiba akhirnya di pintu terakhir. Dia nggak tahu bahwa ternyata itu pintu terakhir ada marjan. Marjan itu mutiara terindah di situ. Dia masih berharap oh nanti di pintu selanjutnya pasti akan ada eh, mutiara yang lebih bagus lagi. Ternyata itu pintu terakhir dan diletakkanlah itu si marjan itu gitu ya. Ketika dia membuka pintu terakhir tadi, song udah di ujung malah nggak dapat apa-apa. Begitu juga manusia. Kalau mencarinya fisik, ketemu nih cantik. Nanti lihat di luar sana cantik lagi udah berpaling. Lagi di luar lagi ganteng misalnya. Ada yang lebih ganteng berpaling lagi. Ya, bukan seperti itu. Nanti ujung-ujungnya malah nggak ketemu yang pas karena selalu membanding-bandingkan. Tapi kalau tolak ukurnya itu adalah rasa nyaman, keimanan, kira-kira ini layak ini untuk diperjuangkan, layak untuk dipertahankan. Saya nyaman, nyambung dengan dia, gitu ya. Fisik itu bisa berubah. Yakin, seberapa cantik pun siapa yang cantik itu siapa ya? Saya nggak tahu artis yang cantik sekarang. Oke, Iris Bella misalnya. Siapa sih? Saya nggak tahu. Pacarnya Al Ghazali itu yang bule itu misalnya. Cantik kan? Tapi kalau selalu kurang melihatnya ya, di luar juga masih ada yang cantik. Ada anekdot yang bilang, wah binatang aja kalau dikasih lipstick, diperdandani tank top, pakai hot pants, cantik kok, gitu kan ya. Nah, akan pudar. Kecantikan, ketampanan seorang tuh akan pudar. Kalau lihat TV-TV di FYP itu artis-artis dulu yang pada masa tahun keemasan dia berjaya, masih seger, kulitnya kenceng, mulus, glowing, cantik, badannya
ini lagi puasa ya, nggak boleh membayangkan. Ya gitulah, oke lah ya, itu. Lihat, 30 tahun berikutnya, 40 tahun berikutnya, ya, tidak akan bisa melawan laju kehidupan. Umur itu akan bicara, kan keriput. Nah, kalau yang dilihat hanya fisik, nanti itu nggak nemu. Akhirnya gonta-ganti, kawin cerai, kawin cerai. Dia udah nggak enak lagi, nikah lagi, cari lagi yang lain. Gitu. Tapi kalau nyarinya itu yang tadi, kenyamanan, spiritualitas, dia bisa dipertahankan, nyaman. Itu dengan dia nyaman, dia mau membawa saya kepada kebaikan gitu ya. Ya itu yang akan langgeng yang seperti itu. Nah inilah ketika saya in-depth interview terhadap pasangan-pasangan itu, kok bisa sih 10 tahun ya, bahasa kasarnya tuh kayak gitu. Tapi saya tanyanya nggak kayak gitu ya, dengan bahasa yang bagus waktu itu. Kok eh, selama menjalani rumah tangga yang 10 tahun, 15 tahun, apa apa yang resepnya gitu, apa yang mendasari gitu. Ternyata tadi spiritualitas ya. Saya tuh beribadah tadi dengan dia itu ya, kalau berhubungan badan dianggap ibadah, senyum saja. Kalau dengan pasangan tuh ibadah, nilai ibadah gitu ya. Itu. Yang ada malah cemberut terus ya dengan pasangannya. Bisa. Nah, ini menurut Stoll. Selanjutnya menguraikan bahwa spiritualitas sebagai konsep dua dimensi, vertikal hubungannya dengan Tuhan, dengan Allah gitu ya, atau yang maha tinggi yang menciptakan, yang menuntun kehidupan seseorang, dan dimensi horizontal. Kalau di agama kami, mohon maaf, itu hablum minallah, hablum minannas, ya, hubungannya dengan Allah, vertikal, hablum minannas, hubungannya dengan manusia sekitarnya, diri sendiri, orang lain, lingkungan. Nah, itu hablum minannas. Nah, kita nggak bisa bilang, eh, yang penting kan aku hubungannya dengan Allah itu baik, nggak peduli hablum minannasnya dengan orang lain nyakitin, eh, nggak nggak nginakin banget lah, nggak gitu juga karena kalau kita mempunyai salah dengan orang lain sama manusia itu tidak akan bisa diampuni selama belum meminta maaf. Itu hablum minannas gitu ya, walaupun sampai akhir misalnya tetangga kos ya ribut gara-gara satunya nyetel senangnya nyetel musik apa koplo, enggak ya, kenceng gitu, satunya tuh suka silent, suasana yang tenang, mau belajar perang di situ. Wah, saling jedat ke, saling menurunkan jeglekan, jeglekan. Oke, saling inilah perang di situ. Gitu. Akhirnya nggak tegur sapa dan lain sebagainya itu mau sampai mau sampai kalian dipanggil, kalian kita dipanggil sama Allah, mau sampai kiamat pun kalau dia belum memaafkan ya belum diampuni. Ya, itu makanya silaturahmi, silaturahim, menyambung silaturahim, dimensi. Jadi baik-baiklah dengan lingkungan, ya karena eh, kalau tidak diampuni manusia, nanti sama saja gitu. Ketika kita dihisap, oh ibadah kita bagus, tapi ternyata amalan jeleknya, amalan jeleknya, amalan kita bagus banyak ya, tapi ternyata dosa kita pada orang lain ketika ditimbang pas, ya zong, atau malah lebih banyak, ya rugi, rugi dong gitu ya, misalnya kayak gitu. Jadi hablum Allahnya harus bagus, itu yang akan mendasari kita ketika berhubungan dengan orang lain. Kurang-kurangin deh nyakitin orang, kita nggak pernah tahu gitu kan, jatah umur kita itu kapan gitu. Ini nggak bisa individualis lah kan, hidup-hidup gue nggak bisa. Kalaupun misalnya di luar negeri sana ya, ya yang hidupnya itu individualis, hanya sepetak kamar gitu ya, terus nggak peduli dengan temennya, nggak kenal, nggak tegur sapa. Mulai kalau ketemu malam teraweh di sekitarnya, mungkin kan kita kadang malam, misalnya yang lain juga ketika ke gereja, sembahyang ke gereja, kan bisa jadi kita nggak kenal dengan teman duduk di sebelah kita. Atau ketika malam nanti kita terawih, kita nggak pernah ngerti. Misalnya, saya tuh suka kalau terawih itu nyari tempat-tempat yang enak gitu ya, yang
ngefeel gitu, ngefeel, tahu yang ngefeel ya, nggak hanya sekedar cepat, tapi ngefeel gitu. Nah, bisa jadi teman di sebelah kita sholat itu kan nggak kita kenal, mulailah saling tersenyum aja, senyum, tawarkan misalnya dia nggak punya sajadah, tawarkan sajadah, syukur-syukur eh, eh, saling mengenal, tapi kenalannya nanti setelah khotbahnya selesai, jangan khotbah ngobrol sendiri gitu ya, misalnya. Atau pas di gereja tadi nggak cuma ibadah pulang, nggak kayak gitu. Nanti itu nggak kena ya nanasnya hubungan dengan teman sebayanya. Karena ketika terjadi apa-apapun yang akan menolong kita tetangga kita, yakin itu ya. Oh saya sibuk bu, nggak pernah bisa. Ya paling nggak kalau kita sibuk nggak bisa menghadiri acara-acara pertemuan dan lain sebagainya, berilah santunan misalnya kalau kita diberi keluangan rezeki makanan misalnya. Ada kiriman dari orang tua nih, daripada jatah stok sebulan di kulkas, nanti basi nggak kemakan, udahlah kasih-kasih tetangga kos. Ketika kita pulang kos, pulang kampung, lebaran, mudik ya, 2 minggu, atau kasih ke ibu kosnya kalau ada ibu kosnya. Ternyata apa terjadi konsleting, kebakaran, atau terjadi hal-hal yang pencurian, itu yang menolong pertama tetangga kos kok, ibu kos. Bukan orang tua kita yang ada di tempat yang jauh. Kan nggak tahu gimana cara nolongnya. Ya tetangga kos kalian. Jadi baik-baikin. Sering senyum, saling sapa. Ya, terus apa itu tadi berbagi makanan. Gitu. Nggak bisa, egois-egois itu nggak bisa. Nah, kebutuhan spiritual adalah kebutuhan untuk mempertahankan atau mengembalikan keyakinan dan memenuhi kewajiban agama. Yaitu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Gitu kan? Diyakini dulu, yakin. Oh, ketika kita beribadah pun, yang lain pun, misalnya kita kemana gitu ya, beribadah ya, itu kita nyambung dengan zat yang menciptakan kita. Ketika kita sholat, mungkin yang muslim ya, itu sarana untuk kita komunikasi dengan Allah. Kita kan lagi ngomong, lagi melalui bahasanya, ya misalnya. Kan di dalam Al-Fatihah misalnya ya, mohon maaf ya, yang agama lain ya, eh, ikut mendengarkan. Yang ketika kita Al-Fatihah pun kan ihtinas syiratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus, gitu kan? Maliki yaumiddin, engkaulah yang menguasai hari pembalasan gitu. Itu kita agungkan dulu bahwa Allah itu zat yang maha tinggi, Ar-Rahman Ar-Rahim, gitu ya. Segala puji hanya bagi Allah. Dan kita kan lagi ngomong, lagi nyanjung-nyanjung. Bentar, mau habis baterai saya. Izin nyambung baterai dulu. Kayak gitu Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, nah dan lain sebagainya. Tunjukilah saya jalan yang lurus, minta petunjuk jalan orang-orang yang engkau rahmati, bukan jalan orang yang kau laknat gitu kan. Tuh kita tiap hari berdoa meminta ngomong gitu, lagi ada masalah juga berdoa misalnya, itu nyambung. Kita harus yakin dulu kita sedang ngomong, kita sedang bicara gitu ya. Nah tapi kan Allah itu nggak bisa bicara dengan kita. Oh bisa, siapa bilang nggak bisa? Kalau kita mau mendengarkan Allah itu bicara dengan kita, baca kalamnya, baca Al-Qur'annya, tidak hanya Al-Qur'an ininya ya, tapi baca terjemahannya. Atau kalau di kitab agama lain, ini ada gitu ya. Itu cara Allah berbicara dengan kita ya kayak gitu. Makanya tidak jarang ketika kita ada masalah, kita sedang berserah diri, gitu. eh, ya Allah, saya buntu nih, ya Allah. Cerita saja, pakai bahasa manusia pun nggak apa-apa. Berdoa itu pertama kan memuji, kemudian sampaikan gitu ya. Nah, kayak kita lagi ngerayu orang tua kan, mah mama cantik deh, ujung-ujungnya minta duit gitu. Begitu juga dengan doa, alhamdulillah, istighfar, aku kesalahan dulu, sholawat baru sampaikan, pengen apa. Kayak orang tua pengen lagi pengen nih, pengen apa, diberikan jalan keluar, lagi buntu suntuk, ada masalah yang nggak bisa terpecahkan, beri petunjuk misalnya kayak gitu. Terus tiba-tiba, sering nggak nih, saya sering tiba-tiba baca Al-Quran tuh, lihat terjemahan gitu, loh
pas banget ya ayat ini ya. Tuh. Maka berserah dirilah kamu pada Allah dengan sabar dan sholat misalnya dan lain sebagainya misalnya ketika kayak gitu. Dirikanlah seperti sholat sepertiga malam dan lain sebagainya misalnya kayak gitu. Oh ternyata saya itu suruh mendekat. Ketika ada masalah kita mendekat pada yang punya yang memberikan masalah. Jadi kalau kita lagi misalnya naksir seseorang, siapa yang melihat perjalanan cinta itu film ya. Itu kan kalau kita lagi eh, naksir orang gitu ya, lagi crush gitu ya, kita punya crush ya, terus ya. Ya, misalnya Fadia tuh lagi Secret of Mayer ya, punya Secret of Mayer mah lagi jadi Secret of Mayer, pemuja rahasia ya, lagi memuja nek BTS ya kayaknya nggak ini ya Mbak, kayaknya susah ya, jangan BTS lah, eh, yang didoakan lah, siapa ya, yang nyanda-nyanda aja, misalnya kakak kelas gitu ya, misalnya hanya misal ya, saya mau bilang satu nama di sini takutnya GR nanti ya. Misalnya kakak kelas, oh dia kok kayaknya tuh udah handsome, baik, kayaknya tuh teduh lihat dia, gitu misalnya kayak gitu. Oh, yang memiliki dia, ya, lewat doa. Berarti yang memiliki dia Allah, yang membolak-balikkan hati. Gitu juga ketika saya ada misalnya eh, anak saya itu lagi tantrum, lagi susah banget diatur maksudnya. Kan lagi menjelang remaja itu kan lagi gitu ya. Kandani apa misalnya itu iya ntar tapi nggak dilakukan gitu misalnya atau apa lagi apa gitu menjawab gitu Wahyu yang memiliki hatinya wahai zat yang maha membolak-balikan hati berilah petunjuk padaku pada anakku bukakan hatinya lembutkan hatinya ya Allah misalnya lembutkan ya Allah lembutkan. Nah pernah kemarin contoh nyata eh, ngamuk karena tantrum ya karena mau ikut tak tinggal ya waktunya mepet mau ikut mau moro-moro sepanjang jalan gitu anaknya yang kelas 6 SD gitu ya oh apa sepatu dilempar dibuang di gitulah marah lagi marah ya pas saya pulang saya tanya gitu, harus tenang jangan balik marah kalau balik marah dia tambah kencang. "Eh, gimana mas gimana perasaannya masih marah gitu kan masih gitu misalnya jadi buang-buang ini tuh menyesal nggak dikit gitu. Kan masih gengsi dia maksud dikit oh gitu aja gitu ya nah, tak jelaskan nggak bisa ini kalau tak jelaskan sekarang nggak bisa saya cuma udah kita sama-sama tenang ya cooling down ya. Saya waktu itu sore menjelang berbuka kan waktu yang mustajab untuk berdoa ya saya diam gitu bicara doa sama Allah kayak seperti tadi yang saya ucapkan lembutkan ya Allah hatinya lembutkan hatinya terus dia baca Al-Quran gitu ya. Alhamdulillah sih ya dia punya keinginan sendiri untuk menenangkannya itu membaca Al-Quran tiba-tiba setelah baca Al-Quran itu setelah saya berdoa menjelang maghrib itu ini maaf ya saya kaget gitu tadi masih marah-marah sih kayak gitu nadanya tinggi kok tiba-tiba maaf ya kenapa nyesel gitu kan. Nah, ya udah dihargai permohonan maafnya ya besok lagi nggak boleh gitu ya setelah hatinya melunak baru kita sampaikan tadi itu kan gini 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 gitu jadi ketuklah si yang mempunyai hati kalau laki-laki suka sama perempuan datangi orang tuanya itu jangan main kucing-kucingan backstreet nggak boleh sama orang tuanya oh, lewat jalur belakang pemuda pengkolan pepeng ya ketemunya di Gang Senggol sebelah rumah diajak pergi habis itu diantarnya itu nggak gentle laki-laki kayak gitu tuh jangan di itu ya jangan dipilih itu berarti nggak siap temui orang tuanya mau nanti ditolak mau nanti di apa itu urusan nanti yang penting itikat baiknya dulu orang tuh kalau melihat itikat baik oh dia kayaknya itikatnya baik dia berjuang gitu mungkin bisa jadi luluh kok ya gitu lanjut ya Mas
Tuh, tadi malah baru pengertian saya lewati. Nah, karakteristik spiritual, pengalaman efektif, harapan, cinta, pengalaman positif. Nah, orang yang sehat spiritual itu hidupnya itu punya, jadi ketika dia ada masalah itu punya penguat hidup, punya tempat untuk mengadu, punya support system yang kuat dari dalam dirinya sendiri, dari punya kedamaian, punya keselarasan, gitu ya, terhubung, terkoneksi gitu. Makanya kalau kita segala sesuatu libatkan Allah, libatkan Allah. Kita sedang apapun libatkan Allah gitu kan ya, libatkan gitu, dalam setiap perjalanan kita. Jadi nggak boleh kalau ada orang ngomong agama itu jangan pakai-pakai ayat lah. Politik jangan pakai-pakai agama dalil-dalil. Wah, kita sedang melibatkan Allah itu dalam setiap usaha kita. Misalnya kayak politik kemarin ya. Menang kalah itu urusan belakang, yang penting kita ikhtiar ya. Gitu misalnya kayak gitu ya. Ya udah, kalau memang ditakdirkan menang ya berarti Allah menakdirkan untuk saya menang tapi menjabat itu. Tapi kalau tidak kalah ya sudah, Allah sedang menyelamatkan saya. Karena sebuah tampuk pemimpinan apapun apapun yang kita inginkan itu bisa jadi cobaan ya. Jadi ya bersyukur saja ketika itu tidak ditakdirkan untuk kita, pasti ada hikmah yang sedang disembunyikan yang nantinya kita akan dapatkan gitu ya. Misalnya kenapa ya saya dulu kok kuliahnya di Harbang ya bukan di STAN. Padahal saya itu pengen banget jadi akuntan, pengen banget jadi pajak gitu ya. Kayaknya uangnya gampang gitu. Kita nggak pernah tahu kenapa Allah menakdirkan saya jadi sekolah di UHB gitu ya. Bisa jadi kisah di sebalik itu tuh bertemu dengan teman-teman yang baik, misalnya bisa kuliah dalam situasi yang nyaman. Kita nggak pernah tahu gitu. Nah, ini tadi juga ada kasus ya. Jadi mahasiswa saya alumni sih, masih Harbang. Ingat banget. Jadi dia itu, saya masih ingat senyumnya sampai saat ini. Laki-laki ya. Seminggu atau 2 minggu sebelum meninggal itu datang ke kampus minta legalisir gitu ya. Ditanya waktu itu, Mas, kok nggak ngelamar ke mana-mana, kok di ini maksudnya di tempatnya gitu, di sini paling Mas cakep saja. Kan teman-temannya ada di Jakarta, di luar negeri, di mana. Jawabannya apa? Saya enggak kok Bu, saya pengen dekat dengan orang tua saya. Saya ingin merawat orang tua saya gitu. Waktu dia berkata seperti itu ya dianggapnya biasa saja. Oh iya, ya wajar sih ya. Ada kan banyak orang yang seperti itu. Ternyata seminggu kemudian tuh dia itu meninggal, meninggal kecelakaan. Jadi pulang pulang nge-shift gitu. Pulang nge-shift atau pulang apa ya? Saya lupa. Dia kecelakaan gitu meninggal. Nah, saya masih ingat senyumnya ketika ditanya waktu itu. Jadi dia punya tujuan ingin merawat orang tuanya di detik-detik akhir hidupnya tuh. Ya kan dia nggak cerita waktu itu. Mungkin orang kalau mau meninggal tuh sebenarnya kerasa kok, katanya ya, menurut studi gitu. Saya juga belum pernah meninggal kan, belum tahu. Katanya itu tuh kayak kerasa gitu, punya punya kayaknya punya firasat gitu. Berapa hari, 20 hari atau 1 bulan sebelumnya itu hidupnya itu. Jadi makanya kan ada orang yang mau meninggal itu kan tiba-tiba jadi positive vibes gitu. Kayaknya dia tuh kok minta maaf ya ke semua orang, terus kayak gitu ya, itu kayak gitu gitu. Minta doa restunya ya Bu. Saya nggak inget dia minta maaf atau enggak, yang penting tuh diminta doanya aja ya Bu gitu. Terus kayak gitu. Oh iya. Seminggu kemudian dia pulang dari perjalanan ya, saya lupa dinas apa enggak gitu. Dia meninggal kecelakaan di jalan gitu. Ini jawaban dari pertanyaan waktu itu, berarti bahwa dia itu pengen dekat dengan orang tuanya. Mungkin sudah punya firasat bahwa malaikat Israel tuh sudah mau datang menjemput gitu ya. Gitu. Dia nggak tergoda untuk kemana-mana karena nggak kepengen Mas punya uang banyak gitu. Nggak kok Bu, saya inilah em, kayaknya di sini aja sama orang tua saya. Itu jawabannya ternyata gitu ya. Nah, hubungan dengan diri sendiri, kalau orang dengan spiritualitasnya tinggi itu dia tahu who am I. Kalian tahu nggak who you are? Teguh misalnya, siapa Teguh lagi? Gimana sih? Siapa yang sudah mengenal dirinya sendiri? Oh ini.
Hmm, 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 hmm. Erina, ayo nggak menghidupkan video loh. Zeta, Zeta, Amar Zain. Ah, saya Belum. Hadir, hadir. ya. Eh, untuk mengenali diri sendiri sebenarnya Bu, itu kita apa ya? Itu sudah dari sejak masa SMP atau SMK Bu. Kalau untuk saya sendiri Bu, karena kayak gini, bagaimana saya dan bagaimanapun keadaan saya yang tahu ya diri saya sendiri seperti itu. Jadi ketika ada teman apa untuk harus kayak gini dan harus begitu kayaknya kalau itu bukan di bidang saya atau di passion saya akan tolak karena saya mengikuti ya itu bukan saya seperti itu. Oke, berarti punya punya ini ya, tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu temennya. Kan ada tuh orang yang ya yang aduh kayaknya kalau nggak ini nggak gaul deh. Misalnya dia ke sana tapi kok kayaknya saya nggak srek ya. Itu sudah punya rem berarti. Coba gambarkan tiga kata yang mewakili dirinya. Terima kasih ya Mas Amar. Saya tanya ke Erina sekarang. Erina sebutkan dirimu dalam tiga kata. Ibu maaf, Erina lagi di kamar mandi. Kan kalau biasanya di kamar mandi. Apa ya? Kavita. Oh, kaget Kavita. Describe yourself with three words. Apa ya, Bu? Aku sih apa? Apa? Sudah mengenal dirinya sendiri belum? Malah pertanyaannya aku sih apa? Nggak tahu, Bu. Aku udah mengenal sendiri apa belum? Nah, coba nanti dikenali seorang Kavita itu seperti apa. Misalnya ya, saya itu misal nih, oh saya tanya yang lain nanti tiru-tiru, nih tak kasih jawaban. Enggak. Syafa Malika Ayudhya Ramadhani. Oh, dia lahir di Ramadan. Ulang tahun kamu hari bulan-bulan ini. Apa Mbak? Description yourself with three words. Apa? 3 kata tuh gimana ya, Bu? Tiga kata. Tiga kata yang mencerminkan itu saya. Sayanya Safa ya, bukan sayanya Bu Hani. PR nih kalau kalau belum pada tahu saya itu apa, saya maunya apa, kayak gini cara mendeskripsikan. Saya itu maunya apa sih? Berarti tujuan hidup saya mau kemana, mau bagaimana, apa, apa yang membuat saya senang, apa yang tidak membuat saya senang. Kemudian, nah itu punya arti sudah mengenal, mempunyai tujuan hidup, punya arti hidup. Tapi kalau masih meraba-raba, berarti nanti PR ya, belum menemukan jati dirinya. Misalnya nih kayak gitu. Hal yang membuat saya bahagia itu adalah ketika ini ini kelihatannya ini ya klise ya, tapi misalnya jangan dianggap sok-sokan gitu. Enggak. Ketika yang membuat saya bahagia adalah saya diterima dan bermanfaat buat orang lain. Misal, terus yang tidak membuat saya senang tuh berarti kan tujuannya dia harus bermanfaat buat orang lain. Karena sebaik-baik manusia kan bermanfaat buat orang lain. Sampai ada orang tuh yang kayak gini loh, manfaatkan saya selagi saya itu bermanfaat bagi orang lain itu bagus sekali gitu. Terus misalnya yang tidak membuat saya senang tuh, saya nggak suka kalau misalnya apa ya
tidak diterima atau dicueki, diselingkuhi, di apa, saya akan sangat terluka. Mungkin dia punya pengalaman pernah diabaikan, dia nggak suka diabaikan misalnya, atau neglected ya. Diabaikan tuh sekedar orang tuanya manggil orang tuanya, terus orang tuanya nanti saya lagi pegang HP, itu pun neglected loh, bisa berakibat trauma pada anak gitu ya. Atau saya mau apa ke depan tuh, next 10 tahun lagi, ketika orang bertemu dengan saya, itu saya sudah menjadi ini. Misalnya 10 tahun lagi Anjali ketemu Rafli, Rafli itu sudah menjadi pengusaha, atau siapa tadi, Teguh ya, sudah menjadi importer kelas 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 dunia misalnya. Atau sekarang masih kecil-kecil ya, atau Rafli jadi influencer setara apa gitu ya, misal. Atau saya 10 tahun lagi tuh pengen jadi bapak yang baik, suami yang baik, pekerja keras, eh, apa misalnya kayak gitu. Nah, itu berarti dia tahu apa yang tujuan hidupnya. Kan nggak apa-apa, boleh, sah kita membuat tujuan jangka panjang, jangka pendek. Kan kita nggak pernah tahu, Bu, nanti hidupnya sampai kapan. Justru karena kita nggak pernah tahu, kita harus punya passion panjang. Kan hiduplah seolah-olah kamu akan hidup selamanya, beribadahlah seolah-olah kamu akan mati besok hari, gitu kan? Kan gitu. Jadi kayak Robiah Adawiyah itu kan kalau malamnya itu digunakan untuk beribadah, tapi kalau siang dia bekerja maksimal. Tapi ya istirahat, jadi seimbang gitu ya, tetap istirahat gitu. Nah itu, wah, pertanyaan ini kalau sudah kuliah kok belum tahu saya mau jadi apa, ya. Jangan-jangan masih merasa tersesat di jalan yang benar ya. Misal, semoga sih enggak ya, sudah menemukan ini jalannya. Sebentar, sebentar. Bu, maaf tadi Erina di kamar mandi, Bu. Ya, hubungan dengan orang lain, harmonis dan suportif. Nah, ini tadi yang belum nanas ya. Oke, baik. Ini kan aja ya yang kira-kira sudah saya jelaskan, tergambarkan dalam penjelasan saya tadi, saya lewati. Terpenuhinya kebutuhan spiritual itu apabila tadi kan merumuskan arti personal yang positif tentang tujuan keberadaannya di dunia. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu yang diciptakan dengan kesia-siaan. Se- Semut pun ada manfaatnya. Lalat itu ada manfaatnya. Jadi jangan pernah merasa apalah aku ini sih, apa butiran debu atau eh, apa rengginang di kaleng hongkuan gitu ya, serpihan. Kan kita pasti diciptakan. Dia harus percaya diri dengan dirinya. Khalifatul fil ard hanya diciptakan untuk beribadah misalnya gitu. Beribadah tuh luas maknanya, jangan cuma beribadah tuh konsepnya sholat, zakat, puasa. Iya itu ibadah, tapi kita bekerja pun ibadah. Kalian menuntut ilmu itu ibadah. Kita meninggal ketika menuntut ilmu dengan tujuan yang menuntut ilmu itu ibadah, itu ibadah. Ya, kalau zaman dulu tapi ya ketika berangkat keluar tuh Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, gitu kan. Keluar dari rumah itu doa. Kalau lupa, Bu, saya udah sampai Margono, mau ke Harbang, tinggal dikit lagi 2 kilo, nggak sampai 1 kilo. Lupa, nggak berdoa, cukup Bismillah. Wa akhiru, awal dan akhir. Udah, makanya kan ada satu nasib, dimulakan dengan bismillah gitu kan ya. Ya, harus kita mulai hari itu dengan bismillah supaya segala aktivitas dalam hidup kita itu dalam sehari itu bernilai ibadah. Nanti semuanya akan jadi ibadah. Ya. Sekedar kalian menyalakan Zoom, duduk manis tenang itu ibadah. Karena ibadah mencari ilmu.
saya menyampaikan satu penggal kata, dua penggal kata, kalau saya niatnya itu ibadah, kan ya. Mengembangkan arti penderitaan dan meyakini hikmah dari suatu kejadian. Nah, ini saya juga bahas kemarin. Banyak sekali remaja sekarang itu yang generasi yang insecure, jerawatan sedikit, insecure. Kemudian bajunya tidak sekeren, HP-nya tidak sekeren temannya, insecure. Eh, Motornya yang lain pakai mobil, saya pakai motor, saya jalan kaki, insecure. Harus supaya tidak insecure gimana? Bersyukur. Satu, bersyukur. Kita kalau melihatnya ke atas, ya, kan ada itu ya. Ketika kita naik mobil, lihatlah yang pakai motor. Ketika naik motor, lihatlah yang jalan kaki, pakai sepeda. Sepeda, lihatlah yang jalan kaki. Kalau mau bersyukur, lihat yang di bawahnya. Misalnya, orang jerawatan tadi, kenapa harus insecure? Masalahnya itu bukan pada kita kok. Masalahnya itu pada yang melihat. Kalau saya seperti itu, ya. Selama kita nggak mempermasalahkan, nggak usah mirror in the world. Siapa yang paling cantik di dunia ini? Enggak. Kamu lah yang di depan kacanya kamu, gitu kan ya. Jadi nggak percaya diri. It's fine. Kita kita jerawatan, kita nggak putih kayak Sophia Latjuba, oh enggak ya. Kita nggak putih kayak siapa tadi? Iris Bella misalnya. Nggak apa-apa. It's fine. Ini sudah sebaik-baik penciptaan Allah gitu. Jadi kalau di surat Atin kan ayat keempat. Ayo siapa yang tahu Atin ayat keempat? Clara, kamu tahu nggak Atin ayat keempat itu apa? Apa Safa? Safa kayaknya melantunkan tuh. Lakot, berarti. Laqad khalaqnal bu. Terus, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. nah, Summa radadnahu asfala safilin. udah lakot khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita itu diciptakan sudah dalam bentuk sebaik-baik penciptaan. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baiknya. Ahsan. Jadi Allah itu sudah menakdirkan kita sepaket dengan tidak putihnya, hitamnya. Misalnya saya nggak putih, saya hitam. Kalau terlihat di kaca kalian putih kan itu bedak misalnya, atau itu filter. Hasilnya mau nggak putih seperti itu gitu ya. Nggak apa-apa. Ya sekedar menciptakan Allah, mensyukuri make up tipis-tipis nggak apa-apa ya. Bukan berarti saya kalau nggak make upan nggak pede, nggak. Disyukuri saja. Oh bisa jadi ketika Allah menciptakan saya nggak seputih siapa ya? Pacarnya Al-Ghazali tadi itu, atau siapalah yang artis-artis blasteran itu, ya kalau saya putih saya jadi model. Saya nggak tinggi semampai. Saya kutilang. Saya nggak kutilang. Saya semampai. Saya tidak kurus tinggi langsing, tapi semeter aja nggak sampai. Oh nyampe lah ya. 2 meter nggak sampai. Ya, nggak apa-apa disyukuri. Oh, kenapa? Bisa jadi dicari hikmahnya kan. Kalau saya kurus, tinggi langsing, saya putih, ya, saya jadi model. Nanti saya sombong, bisa jadi saya malah menjerumuskan orang. Saya malah eh, toples gitu, enggak misalnya. Top and less ya, bukan toples nanti lebaran ya. Saya jadi bintang sampul majalah dewasa gitu. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi udah kayak gini. Ini sudah sebaik-baiknya Allah menciptakan saya seperti ini. Apa memang ada tujuannya? Saya diselamatkan dari rasa sombong. Saya diberi ujian untuk bersyukur. Kok saya nggak dilahirkan dari keluarga kaya ya? Saya juga nggak kaya kok, Mbak. Saya pernah ada di titik nadir di mana saya kuliah itu nggak tahu mau beli bensin dari mana. Saya pernah ada di satu titik seperti itu gitu ya. Nah, langsung berdoa. Nah kan kita nggak pernah tahu Allah itu memberikan rezeki dari arah mana gitu. Ya, sudah ngomong sama yang memberikan rezeki. Ya Allah,
saya nggak punya, ini saya nggak tahu nih mau kuliah gimana. Saya waktu itu nggak kuat loh. Kalau saya kuliah di Jogja, saya orang Jogja, saya harus ngisi bensin tiap hari karena jatah bensin itu waktu itu masih berapa ya, seliter. Terus saya nggak mampu gitu ya, karena udah habis untuk buat bulanan gitu ya. Saya nggak bayar kos aja udah nggak mampu gitu. Tiba-tiba teman saya misalnya ngajari, kamu kan mau nggak bantu aku ngejualin kain? Saya pernah loh jualan kain ke teman-teman saya, kain waktu itu. Ini ada kain bagus, mau nggak? Nanti dijahitin kayak gitu. Nanti dapat komisi. Alhamdulillah bisa beli bensin. Gitu-gitu ya. Tiba-tiba kakak saya yang paling pertama, dia punya suami gitu ya. Kan kok nggak kuliah? Nggak tahu ini nggak ada bensin gitu. Nggak berani ngomong. Dia juga repot gitu ya, misalnya. Ini ada uang nih buat bensin, nggak apa-apa. Misalnya kayak gitu. Nah, itu kan rezeki. Karena Allah sudah memberikan pertolongan lewat orang lain gitu. Misalnya kayak gitu. Dicari hikmahnya. Menjalin hubungan positif dan dinamis melalui keyakinan, rasa percaya, dan cinta tadi ya. Hidup berkeluarga. Membina integritas personal dan merasa diri itu berharga. Kalian tuh cantik sebagaimana kamu adanya. Kamu itu beautiful. Saya itu cantik. Alhamdulillah ya. Gak mau sombong gitu kan ya. Jadi kita cantik sebagaimana saya adanya. Ya, saya cantik dalam versi saya, dalam versi suami saya, dalam versi anak-anak saya. Tapi saya berharga. Saya merasa diri saya berharga. Bukan terus harga dirinya rendah. Aduh, hari ini nggak mau kuliah karena eh, foundation saya habis. Nanti kalau apa nggak kelihatan cantik, kan bisa pakai masker misalnya kayak gitu. Bukan kayak gitu. Itu malah justru nggak merasa berharga. Jadi kalau merasa berharga, ya nggak apa-apa. Misalnya, kamu hari ini kecil banget sih. Iya, aku nggak sempat mandi. Misalnya, enggak lah ya. Enggak, ini tadi kondisinya habis. Nggak apa-apa lah ya, sekali-kali nggak apa-apa. Masalahnya kan yang melihat, bukan kamu sebenarnya. Kita, bukan kita. Ya kalau merasa agak nggak pede dikit ya pakai masker lah, dikit. Itu nutupi, sekedar nutupi. Oh, kelihatan mata kamu lah gitu. Iya, nggak apa-apa lah. Ini tapi nggak apa-apa lah, pede aja gitu misalnya. Nah itu berarti mempunyai rasa diri berharga. Ditinggal temennya nggak diajak apa party, enggak party ulang tahun. Aku mau bukber ulang tahun nih, tapi kamu nggak tak ajak, kamu nggak level sama kita misalnya. Biasakan diri untuk tidak diajak. Ya nggak apa-apa, kan masih ada temen yang lain. Nggak ikut bukbernya dia, party-party ulang tahun juga datang ke masjid ada takjilan misalnya kayak gitu. Saya dulu sering safari Ramadan loh. Saya tuh wah, masa kuliah saya tuh menurut saya paling mengesankan. Nah, kamu kuliah juga harus mengesankan. Saya terbiasa safari masjid ya. Jadi kalau itu tuh ke Masjid Syuhada, ke masjid, kalau di Jogja itu banyak masjid Maskam kampus UGM, Masjid Syuhada, Masjid Martia, masjid besar-besar gitu. Sekarang ada Masjid Jogokarian yang menyediakan 3.000 takjil gitu. Nggak usah malu, emang kita lagi berburu takjil gitu. Dan itu disediakan untuk musafir dan orang yang nggak mampu, nggak apa-apa. Mereka juga tertolong kok, ada yang makan gitu. Ya gitu. Nggak apa-apa, santai aja gitu. Akui bahwa saya lagi tidak baik-baik saja tuh nggak apa. It's fine, not be okay. It's okay, not it's okay to be not okay. Nggak apa-apa merasa sedang tidak baik-baik saja, mengakui itu nggak apa-apa kok. Ya, gitu. Membina integritas personal dan bahasa tadi merasa kehidupan yang terarah terlihat melalui harapan. Jadi jangan putus harapan terus, aduh nanti gimana masa depan saya, terus bunuh diri, diputus pacar, merasa hidup itu sudah berakhir. Hey, halo, dunia belum berakhir, gitu ya. Kan ada lagunya ya, dunia belum berakhir, gitu kan. Masih banyak teman-teman, gitu kan. Jadi jangan kayak gitu, biasa aja kali, gitu. Jadi kalau misalnya lagi diputus pacar, ya berarti dia bukan yang terbaik buat kita saat ini. Berarti dia bukan yang
layak untuk tadi kita pertahankan dan perjuangkan. Nggak apa-apa, fasenya lagi di seperti itu ya nggak apa-apa. Nangis nggak boleh, Bu. Boleh nangis, silahkan nangis, tapi jangan lama-lama. Habis itu bangkit. Kayak orang lagi revisian skripsi nanti kalian ngalami ya. Aduh, konsul udah ke 6 atau 7 kali kok masih dicoret-coret, jahat banget dosennya gitu. Bukan kayak gitu. Karena ini kan maksudnya eh, supaya nanti hasilnya bagus. Dan mending dicoret-coret daripada di PHP-in. Dikumpul nanti besoknya ditanya-tanya nggak dikoreksi-koreksi. Masih mending kan coret-coret nanti ada revisi. Yang penting struggle. Dunia belum berakhir. Oh, ada mahasiswa universitas sana lompat dari gedung 1131 hanya karena katanya lagi ngerjain skripsi, diputus pacar, nggak dikirim bantuan. Aduh, dia nggak punya support system satu. Bisa jadi teman-temannya nggak deket, belum nanasnya tadi, atau temannya hanya ada ketika dia suka-suka, atau dia nggak punya support dari dalam spiritualitas. Gini, kalau tadi kan tolak ukur spiritualitas tuh ketika terombang-ambing dia punya tempat muara, dia punya bumper untuk lenting lagi, melenting. Dia jatuh, dia melenting lagi, dia jatuh, dia melenting lagi. Nah, bumpernya itu, lentingannya itu adalah tadi sesuatu dari dalam dirinya yang disebut spiritualitas. It's fine, nggak apa-apa nangis, nggak apa-apa. Sebentar saja. Saya selalu bilang kalau sama anak saya kalau lagi tantrum, marah, nangis, nggak apa-apa ya, kamu nangis nggak apa-apa kok. Kamu ada di sini sebentar ya, 10 menit. Nanti dia akan terbiasa kayak gitu. Udah marahnya, udah bisa diajak ngomong, yuk kita ngomong baik-baik ya. Gitu. Beri kesempatan. Jadi nggak apa-apa kalian mau menguji diri, jangan nggak makan tapi ya. Yang penting makan. Nangis 3 hari 3 malam, udah habis itu udah. Dia itu nggak layak untuk kamu tangisi di hari keempat gitu. Nggak usah paling merasa paling teraniaya, hidupmu paling menderita. Enggak, di bawah sana kita tuh nggak sebanding dengan anak-anak Palestina gitu ya. Kita sering tertampar ya. Kita puasa itu hanya menahan lapar dan dahaga. Tapi mereka quotes-nya, saya bersuka cita dengan Ramadan karena apa? Lapar saya ini bernilai ibadah. Gimana dengan kita? Kita hanya lapar, nanti habis itu pas giliran berbuka mengumpulkan, kita mau buka di mana ya? Oh, gacuan rame, lah nggak level lah KFC di utaranya gitu. Begitu KFC mas menulis, kemudian wah, kayak anak kecil ya, kecil 3 buah 4 potong cake, gitu berbuka kenyang, nggak mampu mengkonsumsi itu semua. Itu begitu dunia itu sangat sebentar tipis, puasanya hanya seperti itu gitu ya. Gitu ya, mengembangkan hubungan yang positif. Faktor yang tadi, faktor yang mempengaruhi tahap tumbuh kembang itu banyak. Saya pernah di fase-fase yang kayak gitu tadi. Eh, Sebentar ya, saya ada telepon sebentar ya, izin ya. Nah gitu, faktor yang mempengaruhi spiritualitas itu tahap perkembangan keluarga. Makanya tadi kan yang membuat dia Majusi, Nasrani dan lain sebagainya itu keluarganya dan lingkungannya.
latar belakang etnik dan budayanya, pengalaman hidup sebelumnya. Oh, dia udah kenyang makan asam garam, dia udah melalui roller coaster tadi, dia udah kalau hidupnya flat-flat saja, hidup dalam kenyamanan, belum tentu menemukan titik spiritualitas seperti itu. Ada krisis yang dia lalui, ada perubahan yang dia hadapi. Dia terpisah dari ikatan spiritualnya. Ada isu moral yang terkait dengan terapinya. Dia mengalami sakit yang membuat dia harus bersyukur bahwa nikmat sehat itu paling nikmat gitu misalnya. Itu yang membuat orang itu meningkat, mempengaruhi spiritualitas seseorang. Nah, sekarang kita akan bahas terkaitnya dengan, tadi kan sudah ya, nggak usah saya jelaskan lah ya, waktunya tinggal 12 menit lagi. Faktor yang mempengaruhi tadi lah ya, latar belakang uripnya udah. Oke. 4 isu nilai yang mungkin timbul antara perawat dan klien. Ketika kita nanti berhadapan dengan klien, pasien ya, bisa jadi akan ketemu 4 isu ini. Perawat dan klien menganut kepercayaan dengan spektrum yang luas, berbeda, dia punya keyakinan yang berbeda, ya dihormati saja. Gitu. Jadi kalau kita ke pasien misalnya, kalau kebetulan rumah sakitnya berbasis agama, ya sesuai dengan agama yang itu boleh. Tapi kalau misalnya di rumah sakit negeri gitu, ya sesuai dengan kepercayaannya. Pun saya pernah nganter kakak saya lagi koma gitu ya, kritis itu meninggal di rumah sakit Bethesda di Jogja gitu ya. Terapi atau Bethesda ya, saya lupa. Pokoknya rumah sakit basisnya Nasrani. Perawatnya juga menyediakan, Ibu kalau mau sholat ada ruangan khusus yang disediakan untuk sholat. Gitu. Kalau mau membacakan Yasin, ada buku Yasin, silahkan diinikan. Kalau mau berdoa, sini. Ya, terima kasih. Saya pun respect dengan kayak gitu. Nah, perawat tuh harusnya seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita punya agama Nasrani, misalnya Ibu nggak bisa tidur semalam, ada masalah misalnya. Ada yang bisa dibantu, Ibu ingin berdoa, ingin bermeditasi misalnya. Butuh waktu berapa menit, Bu, misalnya. Biasanya Ibu melakukan apa? Oh, saya biasanya berdoa sembahyang misalnya kayak gitu. Oke, mau di ruangan atau ke tempat khusus? Nggak, di ruangan saja misalnya. Oke, saya kondisikan ya, Bu. Nanti silahkan 10 menit, nanti saya akan beri tulisan di depan, tidak bisa diganggu, pasien sedang sembahyang misalnya kayak gitu. Jadi diberikan waktu, mau diberikan tirainya dibuka atau mau suasana yang redup, Bu. Dan saya tutup gordanya, saya jaga lingkungannya, tidak boleh berisik misalnya kayak gitu. Jadi diberi kesempatan untuk beribadah. Fear, ketakutan. Pasien itu juga mungkin akan tadi mau menghadapi operasi, dia cemas, takut, gelisah, takut mati, takut. Makanya kalau mau operasi itu kan pasiennya tekanan darahnya naik ya, hipertensi kondisional. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Kesadaran tentang spiritualitasnya bingung gitu ya. Kenapa saya diuji seperti ini ya? Malah jadi nggak sholat. Nah, itu kita beri pendekatan. Ibu kalau lagi diuji, minta sama yang menguji supaya diberi kekuatan. Ya, ujian hidup ya, bukan ujian UTS UAS ya. Nanti diberlakukan, Bu, Ibu kan yang menguji saya minta bocorannya lah. Enggak kayak gitu. Ini ujian hidup. Ya dekat Ibu, berdoa. Kita hanya berusaha, nanti selebihnya kita serahkan pada yang zat yang maha menciptakan ya, Bu. Ibu bisa sembuh, ini kan yang otoritas dari Allah ya. Ibu berdoa, minta, insya Allah kalau memang jalannya sembuh, nanti akan dimudahkan jalannya. Kalau tidak, Ibu mungkin itu yang terbaik. Ya, ini secara prognosa memang secara manusia ya, Bu. Kembali lagi ini manusia. Perhitungan manusia, penyakit Ibu itu kecil kemungkinannya untuk sembuh, butuh pengobatan yang berat. Ya, jadi waktu hidupnya mungkin hanya beberapa hari lagi dan lain sebagainya misalnya yang sudah koma kakak saya kayak gitu. Ini waktunya kalaupun nanti sembuh, ini mungkin akan gagal 5 organ, hatinya, hepatnya, otaknya, dia akan hadir dalam sisa hidupnya
tergantung mesin ginjal dan lain sebagainya. Jadi ini yang sudah yang terbaik ya Bu. Kalau nanti diberikan takdir dia harus dipanggil sama Allah, diikhlaskan supaya badannya sudah tidak sakit lagi. Gitu. Jadi diberi keyakinan spiritual, nanti insya Allah akan tenang. Ya sudah, ini baik. Saya ikhlas. Dan waktu itu ketika saya ketemu saya itu orang yang waktu itu meninggal, jadi dia itu sakit, terus nggak mau dibawa periksa sebelum nunggu saya ke sana. Enggak, saya mau nunggu Hani, aku udah janji saya mau diperiksa, nunggu Hani gitu kan. Padahal waktu jalan ke sana tuh butuh 4 jam saya. Itu Ramadan juga kayak gini, langsung malam itu dia ada penurunan kesadaran, akhirnya dibawa juga. Udah dibawa aja, nggak usah nunggu aku, saya bilang gitu kan. Nanti malam nyusul gitu. Dia dibawa ke rumah sakit itu udah sopor koma, udah nggak jelas gitu, meronta-ronta, penurunan kesadaran kan, udah di infusnya dijerabut, sudah ngompol dan lain sebagainya gitu ya. Udah saya putuskan sama suami saya itu udah kita harus pulang karena sudah tanya di sana, ini prognosanya buruk, kemungkinan nggak akan hidup lama gitu ya, kan ada prognosa manusia. Nah, saya sampai di sana itu sudah dibawa paginya, saya perjalanan malam sampai sana tengah malam, habis terawih ke sana jam 1 malam, saya nggak mungkin langsung ke rumah sakit, saya bawa anak-anak saya, ini saya nginep dulu di tempat mbak saya, terus paginya saya ke oh ini Pak. Yang bentar ya. Ternyata sampai sana itu sudah penurunan kesadaran. Saya cuma bilang gini sama mbak saya waktu itu, Mbak, aku udah datang. Itu udah dia udah nggak respon dah. Udah mungkin hanya indera pendengarannya saja waktu saya ngomong kayak gitu dia terus menetiskan air mata gitu. Mbak, aku udah datang. Nek kamu mau berjuang, ayo sekuat tenaga tak bantu. Seberapapun tak bantu. Ayo kita sama-sama berjuang. Tapi misalnya ragamu sudah lelah dan ini yang terbaik, insya Allah aku ikhlas gitu ya. Terus dia itu nangis gitu, saya juga nangis gitu. Sorenya pagi saya ke sana, sorenya pas menjelang maghrib gitu, itu orang berbuka itu azan gitu ya, tiba kan sudah dikasih tahu ya Bu, ini prognosanya jelek, tolong diikhlaskan, kalau mau ada diyasinkan ini ada yasin gitu gitulah, sudah melewati itu gitu. Sudah kita usaha diberikan obat itu, terus obat yang 1 botolnya itu udah 800.000 ya, itu tuh apa sih, heparin kalau nggak salah atau apa gitu, 300.000 gitu ya 1 botol gini. Kok 300.000, 3 juta, maaf, 3 juta. Kita udah upayakan, tapi nanti kalau jantungnya nggak berespon, kita nunggu reaksinya ya, sebaiknya dilepas saja. Suruh eutanasi ya coba. Saya galau tuh. Di eutanasi itu dihentikan pengobatannya. Aduh, saya tahu eutanasi itu berarti saya membiarkan menghentikan pengobatan. Berarti saya di pikiran saya karena saya teorinya tahu ya. Alhamdulillah tidak sampai mengeutanasi ya, tidak sampai harus menghentikan pengobatannya. Sebelum hari itu eh, ini tombol apa itu EKG-nya itu flat. Ya udah keluarga sudah yang ikhlas, sudah ini udah yang terbaik, kita udah berusaha, gitu. Sudah seperti itu, gitu ya. Nah itu menghadapi keluarga pasien yang seperti itu mungkin akan ketemu. Jadi kita harus bisa verbalisasi stres. Kalau dia marah-marah, ngumpat dan lain sebagainya, kita jangan ikut marah, tenang. Jadilah wanita setenang malam. Jadilah orang yang setenang malam, tenang dan menyelimuti gitu ya. Nah, ini nih nanti silahkan dibaca sendiri perkembangan ini spiritualitasnya. Tadi ya, kalau usia pertengahan remaja akhir tuh mulai mencari pencapaian kebutuhan spiritualitasnya.
minta berdoa, yang berarti sudah mulai membutuhkan pertolongan, keyakinan, kepercayaan. Kalau saya sudah di tahap dewasa, pertengahan dewasa, sudah menemukan kepercayaan pada diri sendiri yang lebih baik. Semakin kuatnya kepercayaan yang dipertahankan melalui menghadapi perbedaan keyakinan, tercermin kepercayaan dirinya. Gitu ya. Tapi saya melewati fase-fase anak, fase remaja, fase dewasa gitu. Ini beberapa yang membutuhkan bantuan spiritual, pasien dengan penyakit akut kronis dan lain. Nah, ini pengkajian yang harus digali ya kepada pasien. Konsep tertingginya, kebutuhan tertingginya apa hubungannya kalian dengan kebutuhan tertinggi, harapan dan kekuatannya apa, praktek agamanya apa, ritualnya gimana, dan lain sebagainya. Diobservasi, kekalutannya apa, kemundurannya apa, regresinya itu juga apa, kesakitannya yang membuat dia sakit apa, penderitaannya apa gitu ya. Nah, nanti muncul diagnosa distress spiritual. Nah, keadaan di mana individu atau kelompok mengalami atau berisiko mengalami gangguan dalam sistem keyakinan. Harusnya kalau sakit itu makbul doanya, jangan malah nggak sholat gitu ya. Jangan malah nggak berdoa, itu waktu-waktu terkabul doanya. Sakit dalam perjalanan, teraniaya dan lain sebagainya. Bila klien sadar, perawat dan klien bersama-sama merencanakan pembunuhan. Bila ragu, konsultasikan dengan keluarga. Bila menolak, penuhi kebutuhan spiritual, maka harus dihargai. Bila memungkinkan, hadirkan tokoh agama. Dievaluasi. Oke, terima kasih. Seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang 1 menit, semoga nggak ada pertanyaan ya. Bu, izin bertanya. Oh, ada yang bertanya. Oke. Untuk azan gimana nih, Bu? Kalian itu ya, sedih saya. Takutnya kok ya absen kayak kelas sebelah. Jangan takut kalau kalian menyimak. Insya Allah saya izinkan. Ini bonus untuk hari ini. Saya nggak mau absen ya, karena harus masuk ke kelas kelas B. Silahkan absen sendiri. Goal saya bukan hanya sekedar kamu absen, boleh absen bisa UTS atau tidak UTS. Tapi ada pencerahan ketika mengikuti perkuliahan saya. Saya ada insight dari apa yang kalian dapatkan hari ini. Coba Mbak, kamu dapatkan apa Mbak dari perkuliahan hari ini? Mbak siapa tadi?